Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Bapak berharap semuanya anak-anak berada di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selalu untuk belajar. Walaupun untuk saat ini anak-anak tidak bisa berangkat ke sekolah. Sekali lagi, semoga anak-anak tetap semangat di rumah untuk selalu belajar dan belajar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dimulai ya anak-anak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lebih dekat kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah sholat sunnah. Marilah kita perhatikan tayangan berikut. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan video pembelajaran kelas 8 semester Gasal. Materi lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah. Simak dan perhatikan tayangan berikut ini dengan baik. Pembahasan kali ini kita mulai dari pengertian sholat sunnah. Ayo anak-anak, silakan menyampaikan pendapatnya tentang pengertian sunnah. Ibadah sunnah adalah ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul sekali anak-anakku, apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi yang dimaksud dengan ibadah sunnah adalah ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Adapun dalam pelaksanaan sholat sunnah bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama, sholat sunnah bisa dikerjakan dengan cara munfarid atau dikerjakan sendiri. Yang kedua adalah bisa dikerjakan dengan cara berjamaah atau bersama-sama. Selanjutnya yang ketiga, sholat sunnah bisa dikerjakan dengan cara berjamaah atau dengan cara munfarid. Di antara anak-anak, adakah yang sudah mengetahui cara pelaksanaan sholat sunnah munfarid? Adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Contoh sholat sunnah yang dalam pelaksanaannya bisa dikerjakan dengan berjamaah ataupun dengan cara munfarid adalah raweh dan sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah tasbih. Sedangkan sholat sunnah yang dalam pelaksanaannya adalah dilaksanakan dengan berjamaah, antara lain sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa maupun sholat gerhana. Sedangkan sholat tahiyatul masjid, syukur wudu, istikharah, dan sholat rawatib pelaksanaannya adalah dengan cara sholat sendiri atau sholat munfarid. Untuk sholat rawatib bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah maupun sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat sunnah rawatib qobliyah maksudnya adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib atau sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sedangkan berdasarkan hukumnya sholat sunnah rawatib dibagi 2, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairul mu'akkad. Bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa dipahami? Masih semangat ya? Ya, tentunya anak-anak masih semangat.
Sampailah kita di akhir materi kita. Kita masuk pada hikmah kita melaksanakan sholat sunnah baik munfarid maupun secara berjamaah. Banyak sekali hikmah dan keutamaan yang bisa kita ambil ketika kita mau melaksanakan sholat sunnah, baik itu dengan cara berjamaah maupun dengan cara sendiri atau yang biasa kita sebut dengan sholat sunnah munfarid. Akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dimudahkan oleh Allah dalam memecahkan segala permasalahan hidup, melatih kedisiplinan, ketaatan kita kepada Allah sebagai sarana untuk menghapus dosa, dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Dan masih banyak lagi manfaat atau hikmah yang kita bisa ambil dari melaksanakan sholat sunnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah tersampaikan, semoga anak-anak bisa memahaminya. Yang pada akhirnya Bapak berharap anak-anak nanti bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai tambahan untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.